Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu pada materi PPKN, materi bab 6. Kita lanjutkan pertemuan pertama yang lalu dengan pertemuan kedua hari ini. Baik, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya untuk kelas 12 yang menerima materi PPKN ini. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk ke materi lanjutan PPKN. Kita ulas sedikit dengan masa penjajahan dari pertemuan berikutnya, bahwa sekali lagi ditekankan masa penjajahan ini surat kabar itu dijadikan sebagai alat perjuangan, ya, perjuangan ke arah kemerdekaan. Walaupun saat itu memang masih jauh rasanya untuk Indonesia merdeka, tapi dari sabab pergerakan melalui media massa itu menjadi tersentuh komponen-komponen yang ingin memerdekakan bangsa Indonesia ini, ya. Ini menyuarakan bagaimana penderitaan rakyat Nusantara atau dikenal Indonesia sekarang merupakan refleksi dari isi hati bangsa yang terjajah supaya bisa merdeka, gitu. Lalu di zaman penjajahan Belanda memang yang namanya orang terjajah itu semua serba ada dalam penekanan. Tapi kemudian dengan adanya alat cetak, dengan adanya mesin cetak yang didatangkan ke Indonesia, ke Nusantara saat itu, ya. Kemudian di beberapa tempat di Pulau Jawa kemudian ada percetakan-percetakan yang berbentuk koran. Walaupun awalnya tidak boleh, yang sifatnya menjadi alat perjuangan, pemberitaan yang mendiskreditkan penjajah itu tidak boleh, tapi disiasati dalam bentuk lain. Yang penting ada dulu lah alat pemberitaannya. Toh akhirnya dijadikan juga sebagai alat perjuangan bangsa. Pada saat penjajahan Jepang lebih parah lagi. Ya, begitu juga pada saat revolusi fisik. Kemudian pada saat demokrasi terpimpin, ini kan dibuat menjadi sarana untuk mempublikasikan kebijakan pemimpin saat itu. Begitupun pada saat Orde Baru, media massa diplot sedemikian rupa, ya, supaya membela kepentingan pemerintah yang mengkritik, menolak kebijakan pemerintah atau bersifat menghasut kebijakan pemerintah. Ini dibredel, dicabut surat izin usaha penerbitannya, syuknya dicabut. Dulu beberapa koran itu sudah dicabut, ya, yang akhirnya tidak bisa lagi muncul, tapi kemudian setelah reformasi bisa kembali muncul. Pada masa reformasi dibuka kesempatan bagi media massa untuk menyuarakan kebebasan, untuk membantu memberikan kontrol kepada pemerintah. Ini kan terus perkembangan pers itu. Ya, sekarang sudah muncul media-media online, ya, media massa yang bisa kita lihat, media online yang bisa kita lihat setiap waktu melalui gawai kita, melalui handphone kita. Terus elektronik melalui televisi kita. Ini kan perkembangan luar biasa pesat. Gitu. Dulu buat merekam itu sulit sekali. Saya merasakan bagaimana ketika menjadi wartawan di kampus, itu merekam itu kita punya alat rekam sendiri, ya. Tapi bentuknya juga kaset. Kalau sekarang kan udah canggih-canggih banget ya. Seperti itu. Nah, pada perkembangan berikutnya pada pra kemerdekaan, ini media massa menjadi hal yang terpenting. Peran dan pengaruh yang luar biasa terhadap pergerakan nasional, menyuarakan aspirasi rakyat, ini luar biasa. Wartawan dan pihak yang ada dalam jurnalis ini menjadi penerang, memberikan penerangan dalam membantu perjuangan kemerdekaan, ya. Lalu muncul beberapa media saat itu seperti ada Pikiran Rakyat, Suara Rakyat, Benih Merdeka, dan yang lain-lain, yang akhirnya mampu memberikan inspirasi kepada para pejuang kita, mampu memberikan pemberitaan yang positif sehingga mengarah kepada Indonesia merdeka itu semakin cepat. Kemudian pada zaman Jepang, media massa Indonesia itu sempat ditutup, ya, tetap ditutup, namun tidak kalah tidak kalah siasatnya. Para pemimpin, para tokoh, para pejuang yang bergerak dalam jurnalistik terus bergerak melakukan propaganda dalam bentuk lain menuju Indonesia merdeka, sehingga kita tahu bahwa Hiroshima itu dibom, sehingga kita tahu Nagasaki dibom, sehingga kita tahu bahwa
Jepang kalah dari sekutu, dan itu menjadi modal untuk Indonesia merdeka. Kemudian perkembangannya terus berlanjut. Nah, lalu dalam perkembangan Orde Lama dan Orde Baru ada perbedaan yang cukup signifikan. Di Orde Lama, Orde Baru ini otoriter atau kesewenangan kekuasaan masih terlihat dengan kontrol penuh dari pemerintah. Apa buktinya? Di sini ada Menteri Penerangan yang kontrolnya kuat terhadap keberadaan media massa. Kemudian dilakukan reformasi, yang kemudian di era reformasi ini media massa diberikan kebebasan yang penuh, tapi dibatasi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Tetap ada ya kebebasan yang bertanggung jawab di situ yang dikedepankan. Kemudian pemerintah di sini hanya bertindak memberikan himbauan agar tetap mematuhi aturan hukum. Tetapi ketika ada unsur-unsur pidana masuk, unsur-unsur menghasut masuk, ya kan tetap saja ada pidana di sana, tidak boleh sembarangan. Ada wartawan yang memang berpihak untuk mendiskreditkan pemerintah, ada ketentuannya di sana, ya. Sehingga kebebasan juga bukan kebebasan yang benar-benar bebas seperti halnya di negara-negara liberal, tapi kebebasan yang bertanggung jawab berdasarkan demokrasi Pancasila. Nah, Peres ini berdiri sendiri. Peres ini bersifat independen. Peres berada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga Peres juga dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan. Dan dalam hal ini Peres itu mempunyai hubungan yang baik. Tadi di sini ada 3 komponen yang harus ada di sana, bahwa Peres hidup di tengah masyarakat. Peres juga walaupun hidup di tengah masyarakat bukan bagian dari masyarakat, tapi berada dalam satu negara. Itu 3 ketentuan yang harus tetap dijaga. Peres mempengaruhi masyarakat, tetapi masyarakat juga berpengaruh terhadap Peres. Ini saling simbiosis mutualisme lah di sana. Peres mempengaruhi pemerintah, tetapi pemerintah juga harus berpengaruh pada Peres dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Pemerintah sebagai lembaga yang bisa menjadi mitra bagi pers, tapi pemerintah juga bisa menjadi lawan bagi pers kalau memang fungsi pengelolaan tidak benar. Nah, itu anak-anak sekalian gambarannya. Ya, tadi kita lihat terakhir sifat pers. Ya, sifat pers ini tetap independen, berada di tengah masyarakat, tidak ada keberpihakan, pemberitaan yang baik, tetap itu harus dijunjung tinggi oleh lembaga pemberitaan tersebut. Itu saja pada pertemuan kedua kali ini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan ketiga. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jangan lupa dibaca materinya supaya pada pertemuan berikutnya Anda tinggal menyesuaikan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.